Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaha. Om Saraswati Namastu Biam Waradeka Marupini Sidir Rambam Karisyami Sidir Bawantu Mesada. Om Hyang Widiwasa, dalam manifestasimu sebagai Sang Yang Aji Saraswati, kami hadir di hadapanmu, semoga seluruh aktivitas kami sukses atas wara nugraha. Semeton Dharma, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Gemercik Dharma Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan mencoba membawakan satu buah renungan untuk kita semua yang saya ambil dari Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8. Sloka ini menjadi sangat penting bagi kita, di mana dalam fase-fase kehidupan kita yang akan kita lalui, kita melalui semua apa yang tersirat di dalam Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8. Semeton Dharma yang saya banggakan, mari kita simak renungan dan ulasan saya pada pagi hari ini. Indriya ratesu wahiragya Janam retiu jarawiadi dosa anu rasana. Yang artinya tidak mengejar-ngejar benda keduniawian dan juga bebas dari keakuan. Renungan akan kelemahan-kelemahan manusia dari kelahiran, kematian, umur tua, kesengsaraan, sakit, dan dosa. Semeton Dharma dimanapun Anda berada, kalau kita renungkan arti daripada sloka ini, bahwa pada hakikatnya kita sebagai umat manusia akan mengalami 6 masa atau fase di dalam kehidupan kita yang harus kita lalui. Dalam sloka ini sangat jelas dikatakan bahwa janganlah kita mengejar-ngejar materi yang bersifat keduniawian. Janganlah kita mengagungkan diri akan kesombongan kita. Jangan pula kita sebagai manusia tidak merenungi apa yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah kita akan mengalami kelahiran. Yang kedua, kita akan mengalami kematian. Yang ketiga, kita akan mengalami
umur tua. Yang keempat, kita akan mengalami biadi atau sakit. Yang kelima, kita akan mengalami duka dan penderitaan. Dan yang terakhir, tentu kita di dalam kehidupan kita yang akan kita lalui ini tidak terlepas daripada perbuatan dosa. Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8 ini sudah memberikan kepada kita tentang renungan diri secara mendalam, apa yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat ditekankan, janganlah kita menyombongkan diri kita karena harta kekayaan kita, menyombongkan diri kita karena kepintaran kita, menyombongkan diri kita karena keakuan kita yang menyebabkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Semeton Dharma yang saya banggakan, mari coba kita ulas satu persatu tentang apa yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita ini. Yaitu yang pertama adalah tentang kelahiran atau yang disebut dengan janma. Bhagavad Gita telah memberikan atau mengingatkan kepada kita, maka setiap yang mati pasti akan lahir, yang lahir pasti akan hidup, yang hidup kembali akan mati pula. Oleh karena itu, ketika kita lahir, maka sudah seyogyanya lah kita wajib bersyukur. Kelahiran kita sebagai manusia merupakan suatu anugerah kepada kita dari Tuhan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Nah, ini juga tertulis di dalam kitab Sarasa Muscaya. Risa kuehning sarwa buta, iking janwang juga unang gumawiakan ikang subo asubo karma. Kunang panantas akan ring subo karma juga ikang asubo karma. Palaning dadiwa. Maka dikatakan di dalam Sarasa Muscaya bahwa di antara semua makhluk, maka yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang mampu berbuat baik. Oleh karena itu kemudian leburlah ke dalam perbuatan baik setiap perbuatan buruk itu. Karena demikianlah gunanya kita dilahirkan sebagai manusia. Semeton Dharma yang saya banggakan, ini sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Pada hari ini kita dilahirkan sebagai manusia. Maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini seperti yang tertulis juga di dalam Sarasa Muscaya tadi, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki segala perbuatan-perbuatan baik pada masa lalu yang menyebabkan penderitaan maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, inilah kita sebagai umat Hindu amat bersyukur sekali bisa dilahirkan sebagai manusia, karena pada hakikatnya kita bisa memperbaharui perbuatan-perbuatan kita baik pada masa lalu maupun yang pada masa yang akan datang. Semeton Dharma yang saya banggakan, selanjutnya mari kita melangkah pada ulasan yang kedua, yaitu merti. Seperti saya telah sampaikan tadi bahwa setiap orang ketika mengalami kelahiran, maka ia pun juga akan mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti, namun yang tidak pasti adalah kapan datangnya kematian tersebut. Oleh karena itu, Bhagavad Gita juga memberikan warning kepada kita ketika kita sebelum kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, atau sebelum kita berpulang kelak, marilah kita senantiasa menjalankan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan tuntunan-tuntunan Dharma. Dharma akan menjadi landasan bagi kita, bagi umat Hindu, untuk melakukan setiap aktivitas kita. Dharma merupakan hukum tertinggi di dalam kehidupan kita.
Dharma merupakan kewajiban moral yang akan menjadi tuntunan untuk mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana juga yang kurang baik, yang patut kita hindari. Nah, inilah yang penting bagi kita ketika kita masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan umur yang panjang. Jangan pernah mensia-siakan kehidupan kita. Ibarat alang-alang. Ketika masih berbentuk duri, maka duri alang-alang, tumbuhnya alang-alang yang masih muda, maka sangatlah tajam. Oleh karena itu, ketika jiwa kita atau badan kita atau raga kita masih muda, ketika tajam-tajamnya pemikiran kita, ketika diri kita masih kuat, maka senantiasa hendaknya kita selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk menabung karma agar senantiasa kelak di dalam kehidupan kita pada fase berikutnya kita bisa terhindar dari penderitaan. Saya akan mencoba mengaitkan apa yang saya katakan dengan sloka atau palawak yang terdapat di dalam Sarasa Muscaya. Matang hian deaning wang pong-pongan ikang kayuwanang. Panadeng ning awak sadena keneri karjenaning darmo artejenan. Kunang apan tanpa de kasaktining atuhe lawan rari. Restante nahan yang ngalalang atuhe telas rumepe maring alandep ike. Nah, sudah jelas dikatakan bahwa dalam Sarasa Muscaya ini pula kaitannya tadi dengan kematian yang akan kita alami. Ketika badan lagi sehat-sehatnya, badan lagi kuat-kuatnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mematuhi ajaran-ajaran Dharma. Kemudian mencari penghidupan, harta untuk kehidupan kita. Dan juga menuntut ilmu pengetahuan, jenana. Ilmu pengetahuan rohani ini juga sangat penting yang harus kita isi diri kita agar kita senantiasa bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, inilah ketika kita mengalami kehidupan badan masih sehat ini yang harus kita lakukan sesuai dengan amanah dalam kitab Sarasa Muscaya. Namun ketika badan kita telah tua nanti, maka mau tidak mau kita akan juga mengalami kematian. Didahului dengan rasa sakit, penderitaan, dan akhirnya juga kita mengalami kematian. Di dalam Sarasa Muscaya ini dikatakan ibarat alang-alang yang durinya tajam selagi masih muda, namun ketika sudah tua maka alang-alang itu pun juga akan rebah. Inilah gambaran fase kehidupan yang diberikan kepada kita melalui sastra-sastra suci, baik Sarasa Muscaya maupun juga Bhagavad Gita. Yang ketiga yang ingin saya katakan kepada kita semua yang terdapat di dalam ulasan sloka tadi adalah tentang jara atau umur tua. Bapak Ibu sekalian, semeton Dharma dimanapun Anda berada, setiap yang lahir mengalami kehidupan dan akhirnya juga mengalami masa tua. Masa tua didahului dengan masa muda. Nah, masa muda kita wajib mencari penghidupan melalui tuntunan Dharma, cari ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, ilmu kebijaksanaan, agar nanti ilmu ini berguna bagi kita untuk menyongsong hari tua kita. Setiap orang akan mengalami masa tua. Masa tua ini adalah masa kita untuk sesungguhnya untuk beristirahat, untuk mengamalkan kembali, untuk menuntun anak-anak kita kembali di masa tua dengan ilmu-ilmu kerohanian yang kita miliki.
inilah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa diri kita harus memiliki ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan yang bisa kita berikan atau kita wujangkan kepada khusus anak-anak kita di dalam keluarga. Sehingga masa tua kita akan sangat menyenangkan, akan penuh dengan manfaat. Oleh karena itu, masa tua tidak bisa kita hindari. Namun yang paling penting, bagaimana kita mengisi masa tua kita dengan kehidupan atau hal-hal yang sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah wiyadi, rasa sakit atau sakit. Setiap orang yang sehat pasti akan sakit. Demikian juga di dalam ajaran agama kita. Kita telah diingatkan dalam Sloka Bhagavad Gita ini, setiap orang akan mengalami sakit. Oleh karena itu kemudian, bagaimana kita mensikapi ketika kita sakit? Nah, ini yang sangat penting, wajib kita lakukan adalah selagi kita muda, selagi badan lagi sehat, maka isilah hari-hari kehidupan pada masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan ketika kita sakit nanti, kita sudah tidak memikirkan hal-hal yang bersifat apakah kita terlambat melaksanakan sesuatu dan lain sebagainya. Kita wajib bersyukur sebelum rasa sakit itu datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widi Wasa. Karena Tuhan memberikan kita kesehatan pada masa muda. Dan ketika kita sakit, tetap kita harus menyadari bahwa sakit itu atau rasa sakit itu pun harus kita terima. Dan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bijaksana, rasa sakit itu merupakan sebuah ujian bagi kita untuk bagaimana kita senantiasa bisa berbuat kebaikan-kebaikan semasa hidup kita. Sakit akan mendahului daripada kematian yang akan kita terima. Sakit ini merupakan sebuah informasi dari Tuhan kepada kita bahwa selagi sehat kita harus melaksanakan sesuatu yang bersifat kebijaksanaan. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita ketika kita sakit. Jangan sampai kita mengeluh atau menyalahkan orang lain bahwa kita sakit karena orang lain, kita sakit karena hal-hal yang bukan di luar nalar kita. Namun sakit merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada Tuhan kepada kita agar kita bisa berlaku atau hidup penuh dengan cara-cara yang sehat. Selanjutnya ada duka. Duka sama dengan penderitaan. Tak satu pun orang di alam semesta ini yang tidak akan mengalami penderitaan. Kita semua sebagai umat manusia yang dilahirkan sebagai manusia pasti akan mengalami penderitaan. Namun penderitaan atau kualitas penderitaan itu akan berbeda-beda sesuai dengan karma wasana kita. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Mengapa kita menderita? Bagi orang-orang bijaksana akan sangat mudah memahami. Penderitaan itu ada kaitan dengan karma wasana yang kita lakukan baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun akan kita nikmati di masa yang akan datang akibat perbuatan kita atau karma wasana kita pada hari ini. Penderitaan yang kita alami hendaknya menjadikan kita senantiasa bersyukur untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Penderitaan yang kita alami hendaknya menjadikan kita untuk bisa lebih tahan uji terhadap kehidupan yang kita alami.
penderitaan, semua orang akan mengalami penderitaan. Namun bentuknya yang berbeda-beda. Inilah yang patut kita renungkan bersama-sama. Bagaimana setiap orang akan mengalami penderitaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita pada fase-fase ketika kita sehat, ketika kita masih muda, ketika pikiran kita masih cemerlang-cemerlangnya, ketika badan kita masih kuat-kuatnya, untuk mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang selalu berdasarkan pada ajaran-ajaran Dharma. Sehingga pada kehidupan berikutnya, Astungkar kita tidak mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat berat. Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu bisa melenyapkan penderitaan-penderitaan yang akan kita alami. Dan yang terakhir adalah dalam kaitannya dengan Sloka Bhagavad Gita tadi adalah dosa. Tak satupun orang di alam semesta ini akan terhindar dosa. Dosa selalu akan menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu yang patut kita renungkan adalah bagaimana setiap detik, setiap saat kita mampu menghindarkan diri kita dari kehidupan-kehidupan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat yang mengarah akan timbulnya dosa. Dalam ajaran agama Hindu atau agama kita, ada 3 hal penting yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Pertama adalah bagaimana kita mampu menjaga pikiran kita. Segala sesuatu yang akan terjadi berawal dari pikiran. Apapun yang kita lihat di alam semesta atau di sekitar kita ini, kemudian hal tersebut akan ditransfer ke dalam pikiran kita. Pikiran kita akan mengolah semua itu akan menjadi sebuah perkataan ataupun juga perbuatan. Tergantung sekarang, kalau pikiran kita adalah pikiran yang bijaksana, maka apapun yang kita perhatikan, apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat di alam atau di sekitar kita, di sekeliling kita, maka ketika kita adalah orang-orang yang memiliki pikiran bijaksana, maka itu akan menjadi sebuah perbuatan yang bijaksana, perbuatan yang baik, ataupun juga percakapan yang baik. Demikian pula sebaliknya, kalau pikiran kita tidak memiliki pikiran yang bijaksana atau pengetahuan yang bijaksana, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, maka menjadi hal-hal yang negatif di dalam diri kita dan kemudian juga akan menjadi perkataan, akan muncul perkataan yang negatif dan juga perbuatan negatif. Inilah yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga pikiran kita dengan pengetahuan kebijaksanaan yang kita miliki. Ini sangat penting bagaimana kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang penuh dengan kebijaksanaan, dengan pikiran kita sebagai pengolah permasalahan yang masuk di dalam pikiran kita, kemudian dia berbuah menjadi sebuah perbuatan baik ataupun percakapan yang baik. Yang kedua yang patut kita kendalikan adalah percakapan, kata-kata, untuk meminimalkan hal-hal yang akan menimbulkan dosa. Kita wajib menjaga lisan kita, kita wajib menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menyinggung orang lain misalnya. Jangan sampai perkataan kita menjadi fitnah bagi orang lain. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan merupakan sebuah karma wasana yang akan menjadi penentu besar kecilnya dosa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, dengan pengendalian pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik, maka kita bisa mengendalikan segala hal-hal yang bersifat atau yang mengarah pada perbuatan dosa di dalam kehidupan kita. 3 hal yang harus kita sucikan untuk terhindar daripada kehidupan dosa. Pikiran yang baik harus kita sucikan, perkataan harus kita sucikan, dan perbuatan juga harus kita sucikan. Semeton Dharma yang saya banggakan dimanapun Anda berada, demikian renungan singkat saya pada hari ini tentang Sloka Bhagavad Gita, Sloka 8, Adhyaya 3.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.